Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan tentang kondisional ya. Jadi sebetulnya kita bisa aja di sini tanpa menulis dua kali if seperti ini. Ya, seperti di bahasa pemrograman lain. Jadi kita bisa gunakan namanya directive else ya di sini. Nah, kalau kita gunakan else di sini kita nggak perlu tulis sama dengan apa nilainya atau kasih value-nya apa. Jadi kalau dia bukan ini berarti dia akan melakukan atau menampilkan show artikel seperti itu ya. Jadi ini hasilnya akan sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ya kurang lebih sama aja kayak mungkin di JavaScript, di PHP atau apapun ya. Jadi ada if, ada else seperti itu. Nah, kalau kita cek di sini maka akan sama aja hasilnya. Nah, oke. Itu tentang VIF ya atau directive VIF. Nah, sekarang ada cara lain tentang conditional rendering itu menggunakan VShow. Jadi misalnya di sini saya akan buat sebuah paragraf dan di sini akan saya gunakan VShow. Jadi VShow ini ketika dia akan atau kondisinya ditampilkan ya. Jadi kalau di sini kita gunakan show article di sini, maka di sini mungkin showing video misal seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini showing dan di sini kalau kita hide maka dia akan di hide juga. Sorry, di sini bukan video ya, artikel. Oke, seperti ini. Nah, kemudian apa sih perbedaan VIF dan VShow ini? Nah, ini yang menarik ya untuk dipelajari. Nah, jadi kalau di sini kan kelihatannya fungsinya sama-sama aja ya, nggak ada yang berbeda. Yang satu bisa memunculkan tampilannya, satu juga ketika di hide dia juga menghilangkan tampilannya, satunya juga menghilangkan tampilannya. Nah, apa sih bedanya? Jadi di sini kalau kita pakai directive VIF, dia itu akan mengubah DOM-nya ya. Jadi kalau kondisinya ketika kita hide, dia akan diambil dari DOM-nya, itu dibuang dari DOM-nya. Terus kemudian kalau kita show, dia akan meletakkan kembali kode ini, span ini ke dalam DOM lagi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan VShow, dia hanya pada styling di CSS aja. Jadi ketika dia kondisinya nggak seperti ini atau nggak show artikel, dia hanya menambahkan styling di CSS itu display none gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, untuk membuktikan kita coba inspect elemen di sini. Oke, kita buka developer tools, kemudian kita masuk ke sini ya. Jadi mungkin di sini bisa kita lihat untuk elemen showing artikel yang ada di paragraf ini. Jadi di sini ada atribut style ya yang kosong dan ketika kita hide artikel, nah di sini dia menambahkan style display none ini. Nah, kalau untuk yang satunya kita bisa lihat di sini ya, kita coba sorot elemennya. Oke, kita bisa lihat ya, mungkin di sini saya lebarkan. Oke, di sini ada tag P. Kemudian kalau kita hide seperti ini, maka dia akan dihilangkan dari DOM-nya ya. Jadi ketika kita show, dia akan ditambahkan lagi ke dalam DOM ini lagi. Nah, ini apa sih yang membedakan dua ini? Jadi kalau kita lihat dari prosedurnya atau prosesnya, jelas ini adalah kurang efektif ya ketika kita bisa melakukan dengan VShow seperti itu ya. Jadi kalau dengan VIF itu time consuming atau memakan waktu yang lebih lama dan cost-nya itu ke dalam performa ya. Jadi kalau untuk hal-hal seperti ini, VShow akan lebih efektif karena dia hanya mengubah styling yang ada di sini ya. Jadi dia hanya menambahkan display none. Sedangkan kalau VIF dia itu akan mengambil ini dari DOM, kemudian ketika kita show lagi dia akan menambahkan ke dalam DOM lagi, dan itu adalah sebuah ya ada cost ya ketika kita lakukan seperti ini. Dia akan ada waktu yang dibutuhkan ya, sama-sama, cuma di sini waktunya yang dibutuhkan akan lebih lama dan performanya juga akan lebih lebih lambat ya, atau cost-nya itu ke performa lah intinya. Jadi kalau kita pakai VIF ya intinya di performanya. Nah, kapan sih pakai VShow, kapan pakai VIF? Nah, itu ya tergantung case-nya ya. Jadi kalau misalnya seperti case seperti ini yang mungkin sering dilakukan, misalnya drop down atau apapun seperti itu yang
Mungkin kondisionalnya itu lebih sering berubah-ubah, itu mungkin bisa kita gunakan Visio. Nah, kalau untuk VIF mungkin case-nya itu adalah ketika user itu login, kemudian navbar atau link yang ada di navbar itu akan berubah ya. Jadi misalnya kalau sebelum login itu ada link untuk register atau login. Nah, ketika sudah login maka dia akan menampilkan misalnya link ke profilnya atau link logout. Itu yang jarang berubah. Maksudnya kayak itu kan hanya berubah ketika dia login sama logout aja ya. Jadi itu yang akan beda di navbarnya. Nah, ketika mungkin kalau seperti ini case-nya ya mungkin akan lebih baik dengan Visio ya. Jadi untuk ya tadi performa dan ya ini lebih hemat di performa dan waktunya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang VIF dan Visio untuk conditional rendering. Jadi silakan digunakan sebijak mungkin ya. Jadi dipertimbangkan aja itu case-nya cocoknya pakai yang mana, VIF atau Visio. Itu kawan-kawan harus belajar juga untuk menentukan apakah saya pakai VIF atau Visio. Oke, gitu aja. Kita lanjut di bagian berikutnya.